Check up KLX 150 baru pulang terabas dari gunung untuk pengecekan mesin dan kaki-kaki. Motornya habis jatuh ini, habis jatuh kepuntang panting katanya. Ini 150 upgrade jadi 175 cc-nya. Oke. Langsung review atau sekarang dicuci dulu. Habis dicuci baru kita review apanya yang trouble dan kendalanya tadi di mana. Sekalian check up mesin, ada bunyi kasar katanya. Oke, siap. Kita lanjut nanti, Kang. Oke. Cuci dulu. Selamat malam semuanya. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita akan melihat dan mengecek kedatangan motor KLX 150, tapi mesinnya udah di bore up menjadi 175. Cuman ada permasalahan, kata yang punya bunyi kasar sama ada suara meletuk-meletuk. Nah, untuk melihat detail jelasnya, nah kita bongkar dulu, kita cek, kita cross check, dan dari mana penyakitnya. Ya kan, selamat malam Mas Bro. Tadi kan udah kita cuci dan sekarang giliran kita check up. Pertamanya kan ada suara kemelitik di bagian mesinnya. Kita panaskan dulu terlebih dahulu seperti apa kondisi nitik di mesinnya. Mari kita hidupkan dulu motornya. Oke, cek. Tapi masalah itu kondisinya? Tapi berdampak kondisinya enggak? Ya, ada masalah kayaknya ini motornya. Oh, ternyata di bagian atasnya agak bunyi kasar sedikit. Nah, itu sepertinya untuk diagnosa awal ada kebocoran di bagian packing cylinder headnya. Sebelum kita bongkar, kita pastikan terlebih dahulu satu kali lagi. Nah, itu dia penyakit motornya. Kita bongkar dulu bodinya terlebih dahulu. Oke, setelah kita cek dan kita bongkar bagian baut pinggirnya, kita nyalakan lagi untuk memastikan posisi penyakitnya itu seperti apa. Mari kita lihat dan kita cek sama-sama. Nah, posisi ternyata penyakitnya ada di sini. Kita ulang lagi dari awal. Di bagian sini terlihat kompresi atas pakinya bocor. Nah, ada asap sedikit. Ditandakan si posisi headnya bocor. Nah, ada. Nah, ini sebelah sini. Nah, biasanya penyakit KLX itu yang sering terjadi si baut empatnya
yang baut 12-nya itu kalau sudah dipakai adventure atau trabas, dia kadang-kadang kendor sendiri dikarenakan si posisi bautnya itu tadinya sama bengkel yang sebelumnya di board up tapi gak dipanjangin. Nah, baut ini nih, baut ini kan kendor terus. Nah, kendor. Jadi si kompresi motornya itu bocor dari packing cylinder head. Dan Oh jadi ini dampak dari tadi trabas ya? ya, ya, dampak trabas tadi si posisi baut 12 ini kendor. Sip. Tapi untuk memastikan kenapa ini kendor, baut kendor itu kan akibat. Nah, penyebabnya kita harus cari tahu dulu. Cari tahu lagi. Bisa pas dudukan di crankcase-nya itu udah slack, bisa juga bautnya kurang panjang. Nah, kenapa mesin board up harus dipanjangin? Karena kan kompresi tinggi, otomatis tenaganya juga hentakannya lebih tinggi. Nah, ini dari 150 jadi 1. jadi 175. Jadi 175 cc. Oke, pertama-tama ini mau Mau dulu. kita cek dulu bagian pinggirnya. Oke, Kita siapkan kuncinya di bagian sisi noken as. ini untuk ngecek apa? Mengecek noken asnya dulu, buka dulu noken asnya untuk mengecek bagian silinder headnya. Oh jadi masalahnya juga bisa dari sini ya? Dipahat. Oke, udah kebuka nih. Udah. Oke, buka. Ini nempel banget ya sini bukanya. Iya, nempel karena dilem. Harusnya jangan. Harusnya nggak boleh dilem. Ini untuk melihat apa nanti hasilnya ini? Kita topin dulu. Setelah ditopin, baru kita bongkar atasnya. Kita harus mulai dari sini dulu. Cuma ini bautnya agak keras, soalnya bekas pantikan bengkel lamanya ini. Dipahat. Oh iya, dipahat ya. Ininya udah slack. Nih, kita buka dulu. Nah, dan bedanya KLX dengan motor lain, jadi dratnya itu terbalik. Yang biasanya membuka ke kiri, kalau KLX itu bukanya ke kanan. Beda-bedanya mereknya. Beda-beda kalau Kawasaki. Oke, kita buka dulu nih. Kita lihat masalahnya naon. Bautnya harus diganti. Bautnya harus diganti. Karena udah bundar dan bekas pahatan juga. Dampak ya? Iya, udah Oke, next. Kita buka. rantai ketong. Ya. Rantai. Ribet juga ya, cuma gara-gara bocor jadi. Iya, jadi bongkar semua. Ini kalau dampaknya kalau terus bocor, emang gimana gitu? Oh, bisa-bisa si posisi packingnya itu habis. Dan motor nggak bisa jalan kalau kompresinya hilang. Ceket. Ngelos. Setelah dibongkar dan dilihat, dicek, diraba dan ditawang, ternyata benar posisi packing bagian silinder headnya itu bocor dikarenakan tadi bautnya itu kendor. Nah, ini kan baru dibongkar posisi headnya
sampai air itu masuk ke ruang bakar. Mana? Nah, ke sini, ke ruang bakar, masuk ke seher. Nah, ini bekas airnya nih. Nih, air. Tuh, air. Mungkin tadi waktu di perjalanan kemarin sama ownernya, sama pemiliknya itu, medannya itu hujan dan masuk ke solokan atau rawa-rawa. Jadi airnya itu masuk ke dalam ruang bakar. Seharusnya ada lumpurnya, ada lumpur. Oh, ada lumpur. Ada lumpurnya. Dikarenakan tadi headnya itu bocor. Ini harus diganti atau bersihan? Cukup Mungkin untuk pengerjaannya kita cek posisi baut empatnya dulu. Kalau misalkan masih oke, dratnya masih bagus, kita bersihin, kita pasang lagi, kita ganti bautnya dengan baut yang lebih panjang. Tadi pendek ya? Tadi terlalu pendek, terlalu kurang panjang sedikit. Kita bongkar dulu packingnya. Nah, dan jangan lupa untuk rantai ketengnya dikasih tali, dikasih pengikat supaya tidak jatuh. Kebanyakan kalau KLX itu pas kita bongkar cylinder head, rantai keteng nyemplung, akhirnya nambah kerjaan. Blok magnetnya itu harus dibongkar kalau KLX, makanya harus kita ikat terlebih dahulu. Apiknya Harus benar-benar diperiksa. Oh, ternyata bloknya dia pakai BRT casting. yang mengaruh. Bagus bloknya, bagus, rekomen BRT. Nah, ini efek dari packingnya itu bocor, air masuk sampai si pistonnya, sehernya kemasukan air, olinya beda. Jadi kalau kata orang Sunda mah rada kopi susu. Rada kopi susu. Oh, kok airnya agak, olinya kemasukan air. Jadi agak kecampur air, jadi kopi susu. Nah, dan permasalahan keduanya itu ada di bagian klep yang bunyi ngelitik tadi itu. Ternyata klep bagian innya itu, bagian atas topi klepnya itu jeber teh jadi muai karena panas. Mungkin tadinya pas pemotongan klepnya itu dia nggak disepuh lagi, jadi klepnya itu jeber. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Kalau yang normalnya itu kan kecil, nancep ke atas. Kalau yang ini jeber kayak payung. Dan harus diganti itu. Bisa diakalin buat sementara dikikir, tapi harus disepuh lagi, dibakar lagi, disepuh. Kalau kata orang Sunda disipuh. Oh, susah dibukanya juga karena ngunci dia, dan permasalahan keduanya itu dia ada di bagian retainernya. Nah, ini retainernya standarnya KLX, nggak diganti, klepnya diganti sama punyanya Mega Pro kalau nggak salah, diperbesar beberapa mili lah, mungkin buat ngejar ruang inletnya biar agak gedein klepnya. Cuman salahnya itu dia nggak disipuh bagian atasnya, jadi ngeling dan si seal klep juga rusak dikarenakan tadi masalahnya itu di retainernya nggak diganti atau nggak dibubut, nggak dipendekin. Harusnya ini dipendekin atau dibubut lagi. Akibatnya itu, nah bisa kita lihat yang innya itu seal klepnya hancur. Nah,
hancur. Nah, kalau yang buang sih nggak terlalu berdampak. Berdampaknya itu di bagian in klepnya. Nah, jadi olinya itu masuk ke ruang bakar, jadi agak basah dikit. Nah, dikarenakan posisinya sekarang malam kita bongkarnya, terus ada beberapa spare part yang harus dibubut ulang dan diperbaiki. Motor ini kita lanjut di part 2 besok, sekalian kita setting dikit, kita tes dikit gimana hasilnya. Oke, siap. Yuk, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa besok dan ikuti terus perkembangan terbaru dari pembongkaran motor KLX-nya ini.